Terima kasih teman-teman. Hari ini saya sengaja hadir ke sini untuk menyikapi peristiwa eksekusi KUPA yang merupakan penegakan hukum yang final, namun terjadi drama yang memprihatinkan yang dirasakan oleh saya, yang melihat justru dilakukan oleh seorang oknum advokat bersama kepala desa yang keluarganya. Jadi kemarin adalah panjang proses hukum hutang sejak tahun 2011 yang sudah di SP1, SP2, SP3, bahkan lelang 1, lelang 2, lelang 3, lelang 4, lelang 5 diberi oleh klien kami. Kemudian ada upaya hukum dari Dadan selaku keluarganya, kemudian kalah dan inkrah. Tahun 2022 inkrah, kita eksekusi. Mereka keberatan, minta waktu, kita menghormati pilpres, pilkada, pilgub, pilek, pildes, tertunda. Makanya baru tahun kemarin mengajukan eksekusi lagi dan proses sidang-sidang serakor akhirnya jatuhlah kemarin. Kenapa pengerahan masa banyak? Karena selalu ketika disadarkan tentang kewajiban untuk mengosongkan rumah karena rumah sudah milik orang lain, mereka selalu menantang seperti yang teman-teman saksikan. Oleh karenanya atas peristiwa kemarin, saya selaku pribadi maupun selaku pengacara tidak menerimakan peristiwa ini karena ini mencederai proses penegakan hukum. Namun demikian, jalur kami karena kami adalah penegak hukum, orang hukum, kita menghukum. Makanya tadi saya mencoba sudah membuat laporan di SPKT, tapi memang wajar diterima dengan baik, hanya karena ini kan pasal yang khusus, bukan pencurian yang mudah. Harus dikoordinasikan dengan piket. Dengan piket sudah didiskusikan dan mereka sudah secara lisan menerima, tapi dilengkapi besok menyertakan bukti-bukti baik itu saksi, bukti rekaman jejak digitalnya dan sebagainya. Insya Allah besok kami kembali lagi dengan harapan ini diproses seperti apa, terkait akhirnya seperti apa, kita juga tidak tahu. Itu aja. Pak, ini kronologi gimana sih Pak? Kronologisnya gimana? Kronologis awal Pak, dari awal. Kronologisnya kan orang pertama hutang tahun 2011 karena tidak bayar, tentunya diperingatkan. Akhirnya 2013 restrukturisasi, tapi ternyata juga enggak selesai dengan berbagai alasan. Kemudian tahun 2013-14 itu ada SP1, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, itu pun tidak diindahkan, tidak ada pendekatan, tidak kooperatif. Bank kan uangnya diputar bukan hanya dipinjam oleh seseorang itu aja, stagnan. Karena nggak ada penyelesaian, nggak ada etikat baik, nggak ada yang datang, entah karena apa, apakah karena keluarga besar, ataukah karena dengan doa-doanya bisa hutang itu tiba-tiba hilang, nggak tahu. Karena kebutuhan dana itu kembali karena milik orang, diajukan permohonan lelang ke KP2LN. KP2LN mengumumkan pengumuman pertama harganya sekian, tidak ada pembeli, harga sekian tidak, terus sampai ke 5 baru dibeli. Yang dibelinya kebetulan ya keluarga orang Jawa Barat, orang Kuningan yang tinggal di Jombang. Nah kemarin disoal kenapa orang Jombang sekarang itu beli jarum ke Cina aja juga boleh, yang beli lelang orang TKW Kuningan yang ada di Korea, di Jepang, di Amerika juga boleh. Jadi banyak hal-hal yang bukannya menyelesaikan masalah, bukannya mengakui adanya hutang, bukannya sadar, malah mencari pembenaran dengan membawa agama, menuduh riba. Kalau riba kenapa beli? Kenapa utang? Kalau ada keluarga besar, selama ini kemana? Kenapa tidak segera dilunasi urunan? Kalau sekarang melibatkan di belakangnya ada anak yatim, lah dulu pinjamnya apa? Bawa anak yatim untuk ketemu anak yatim, kan enggak. Orang yang ada penceramah, saya anaknya 6 orang lahir di sini, wajib datang ke sini lah. Hubungannya apa? Kenapa tidak ikut urunan aja untuk menyelesaikan hutang? Pinjaman awalnya berapa sih Pak? Ya mungkin berkisar 500, yang sisanya, yang jelas sisanya adalah 300 sekian. Pak, itu kan dari pihak sana itu siap mengembalikan uang, bahkan mereka ditambah menjadi 500 juta. Itu pihak kemenangan gimana? Itu kan klaimnya dia, klaimnya apa? Kalau saja waktu itu digunakan mungkin kan orang juga ada menawar apa ya ada. Yang ada ketika rapat berkali-kali dan buku juga ada, pecahan ada, saya keberatan keluarga besar katanya. Nah, dalam rapat itu sudah ditentukan bahwa tanggal 21 itu eksekusi hari Rabu.
Nah, Jumat tiba-tiba WA saya ada WA-nya. Bu Meli Minta itu ya? ketemu. Lah minta ketemu untuk apa? Untuk masalah eksekusi, Bu. Saya tidak bisa menjawab itu. Taruhlah bahwa duit 500 1 miliar, bahkan mungkin senilai rumah itu saya nggak bisa. Itu udah ranahnya pengadilan. Kan gitu, nggak bisa kembalikan ke orang juga nggak mau. Jadi bukan masalah uang atau apa, etiket baiknya mana, buktikan gitu loh. Itu intinya. Inisial yang pinjam utang besar apa? Almarhum Haji Nanang dan istrinya Bu Lilis. Lah ada juga isu di medsos, di TikTok, di apa, orang meninggal harus asuransi utangnya lunas. Pak Haji Nanang itu meninggal baru 2025 setelah eksekusi. Jadi selama ini keluarga besarnya kemana? Ya. Siapa yang dimaksud keluarga besar itu? Kenapa orang Islam dilibatkan? Begitu. Oh, berarti setelah langkah lanjutan setelah Kami akan melengkapi data-data ini. Nanti proses hukumnya gimana? Tentunya ini kan baru dugaan. Nanti ada penyelidikan, ada penyidikan, ada tersangka atau tidak. Kemudian misalnya ada permintaan damai apa? Itu masalahnya nanti. Karena kita kan betapa malunya kita dihujat. Hei Agus, jangan nyumput aja. Saya tuh lalu lalang di situ, mas nggak nyumput nggak apa. Kita kan hanya pemohon eksekusi. Orang yang udah menang lelang, menyelamatkan uang negara, ingin menikmati dong barangnya, masa nggak boleh? Malah dihujat, dolim lah, jahat lah, tidak berani lah. Itu ada penundaan Pak, 60 hari itu gimana Pak? Saya tidak tahu, mereka menunda seolah-olah dikeluarkannya nanti sekitar 30 hari. Tapi ada bahasa akan melakukan upaya hukum. Ya terus saja melakukan upaya hukum apa lagi? karena sudah ingkrah ya Pak ya? Sudah inkrah, Mas. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahasa Belandanya inkrah pada jurisdil. Teman-teman pengacara juga yang ketemu saya, yang dengan itu waktu ada sebagainya, cuma saya belum ada waktu. Karena teman-teman pengacara di sini juga merasa dipermalukan dengan tindakan-tindakan pengacara seperti itu ketika berhadapan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah keputusannya, Mas. Putusannya ini? Ya, umumnya. Berarti masyarakatnya tidak tahu atau apa-apa yang ikut-ikutan teh? Berarti kan menghasut, bukan menghasut ujaran kebencian itu. Ya ini kalau kronologisnya boleh dibaca nih. Ya. Perjanjian kredit itu tahun 2021 nomor 2014 nomor 211. Surat kuasa membebani hak tanggungan Desember 2011. Restrukturisasi 2013 SP1. Ini kalau teman-teman mau baca apa enggak? Nanti boleh dipoto ya Pak? Nanti direkam dulu sekarang. Artinya udah ada beberapa tahapan yang dilalui ya Pak? Bukan beberapa lagi, udah tahapan ini sangat luar biasa. Kalau memang niatnya bayar, tidak berkelit, tidak berlindung di, mohon maaf, berlindung di agama, di pada selesai. Hutang itu, kalau saya hutang ke emas juga misalnya nggak mau ada bunga dan sebagainya, pendekatan. Kalau baik-baik mah akhirnya itu ya sudahlah, nggak usah bunga, yang penting lu jujur kembalikan modal. Ini malah nantang mencari pembenaran. Siap. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Bagus. Pak.